Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Baik, rekan-rekan CPL, izinkan saya untuk bercerita ya atau mencoba menjawab mengenai pertanyaan dari rekan kita yang disampaikan melalui komentar ya, kolom komentar dalam video unggahan sebelumnya kayak gitu. Oke teman-teman, terkait dengan pembahasan kita kali ini, cerita saya kali ini, yaitu setidaknya saya coba pakai dasar hukum dari Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang dan Perbawaslu 19 tahun 2017. Mengapa? Karena yang disampaikan ataupun yang dipertanyakan dalam hal ini ya itu terkait dengan apa ya, kalau menurut saya persyaratan sebagai panwas kayak gitu. Nah di sini disampaikan dalam akunnya bernama Zulfah Nuraini ya, itu menyampaikan P3K apakah boleh jadi panwaslu desa ya kan? Kemudian ada Tu Era ya, apa guru madrasah yang mendapatkan sertifikasi boleh menjadi panwas cam atau double job. Kemudian dari Infinix Playhot ya, Bang mau tanya kalau pegawai honor yang honornya bersumber dari APBD atau APBN boleh gak jadi panwas? Nah, pada intinya itu terkait dengan apa ya, double job yang kemudian sumbernya dari APBN atau APBD ya, kayak gitu, dan merangkap sebagai panwas. Nah, sebelum itu kita coba cek terlebih dahulu mengenai persyaratan sebagai panwasnya ya. Kita pakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, di mana melihat daripada persyaratan untuk menjadi seorang pengawas, itu pengawas desa dalam hal ini yang disampaikan oleh rekan kita tadi, atau panwaslu kecamatan ya, itu setidaknya harus adalah WNI ya kan, kemudian usianya 25 tahun ya, yang ad hoc itu, kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi. Mempunyai integritas berkepribadian yang kuat, jujur dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawas pemilu. Ya, itu kemudian ada lagi dilanjut mengenai persyaratannya. Itu berpendidikan paling rendah S1 ya untuk Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Kemudian kalau untuk Panwaslu ad hoc ya, pengawas ad hoc itu cukup dengan sekolah menengah atas atau sederajat, berdomisili di wilayah tinggal masing-masing yang dibuktikan dengan KTP dalam artian wilayah kerjanya kayak gitu. Kemudian mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Nah, kalau partai politik pernah saya sampaikan teman-teman ya, dimana ketika ingin gabung menjadi penyelenggara pemilu ya, dalam hal ini sekarang kan lagi ada bukan open recruitment ya, lagi dibukanya masa pendaftaran Bawaslu provinsi dan kabupaten nanti. Nah kalau orang yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota partai, maka sekurang-kurangnya ya orang tersebut itu telah mengundurkan diri dari anggota partainya pada tahun 2000. Amannya itu berarti sekarang 2023, berarti 2018, 5 tahun yang kemarin ya. Berarti secara amannya 2017 itu sudah mengundurkan diri dari jabatan atau dari keanggotaan partai politik. Itu cari amannya ya. Itu 5 tahun dari 2003, dari 2023 ini ya. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Nah, di sini mengenai pengunduran diri itu ketika yang bersangkutan itu telah menduduki sebagai jabatan di politik ya, jabatan di pemerintah, kemudian BUMN dan BUMD, tidak tidak memberikan frasa ataupun nomenklatur mengenai sumber pendapatannya kayak gitu. Jadi yang diatur dalam pasal 117 ini yaitu mengenai jabatannya, bukanlah sumber pendapatan kayak gitu ya. Kemudian
dari persyaratan lebih lanjut juga bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas ya, kemudian tidak pernah dipidana penjara ya kan itu, dan yang terakhir ini persyaratannya itu bersedia bekerja penuh waktu ya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan dan atau BUMN BUMD. Dalam artian ketika terpilih menjadi panwas ad hoc ya nggak boleh ketika ditawari menjadi mempunyai jabatan di BUMN atau BUMD itu nggak boleh kayak gitu. Harus pilih, ketika milih BUMN BUMD nya panwasnya harus mundur dong, karena kan tadi ada poin mengundurkan diri kan kayak gitu. Kemudian tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Nah, poin ini pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya ya, mengenai ikatan perkawinan itu konteksnya siapa dan konteksnya apa kayak gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan dalam pasal penjelasan 117 ayat 1 huruf C ya. Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai PNS ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi gini, mungkin saya coba jawab terlebih dahulu dari pertanyaannya Zulfah Nur Aini ya. Kalau P3K menjadi seorang panwas desa ya, itu ya sah-sah saja, boleh-boleh saja ya, sepanjang memang ada izin dari atasan ya. Atasan P3K ini siapa ya? Apakah kepala dinasnya atau kepala sekolahnya kayak gitu. Jadi kalau di aturan kita ya, pengawas ini nggak ada larangan terkait dengan double job ya kan, termasuk juga dengan guru madrasah yang sertifikasi maupun pegawai honor yang sumber pendapatannya dari APBN atau APBD. Pada prinsipnya panwas ini nggak ada larangan ya kan terkait dengan 3 item ini ya. Tapi kembali lagi melihat aturan internal daripada pekerjaan yang satunya kayak gitu. P3K ya berarti harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan, dari atasannya ya kan. Itu berarti kalau nggak mendapatkan izin, apakah salah di panwas ya? Menurut saya sih kalau melihat dari persyaratan ya sah-sah saja. Tapi konsekuensinya itu ada di P3K-nya sendiri ya kan, karena kalau memang ada aturan terkait nggak boleh mencabang ya, maka itu kena sanksi dong ya kan. Termasuk juga dengan guru madrasah yang sertifikasi ya. Kalau nggak salah itu harus yang jenisnya sertifikasi atau sumbernya dari APBN atau APBD, sumber pendapatannya itu harus pilih salah satu ya kan, atau cuti gitu. Karena pernah di daerah saya ya, terkait dengan anggota Panwaslu kecamatan ya, itu mendaftar PKH dan diterima PKH-nya. Nah di situ harus memilah ya, lepaskan panwas atau lepaskan PKH-nya kayak gitu. Dari PKH, kalau dari panwas ya kita nggak jadi persoalan ya kan, maksudnya nggak ada aturan melarang kayak gitu. Tapi kalau dari PKH-nya jelas nggak boleh itu, maka dia memilih PKH-nya dibanding panwas waktu 2020 kalau nggak salah. Jadi prinsipnya lihat di aturan instansi yang satunya ya, bukan dari panwasnya. Kalau dari panwasnya kita lihat dari persyaratan ya sah-sah saja, tapi lihat dulu di aturan P3K-nya, aturan sertifikasi madrasah itu bagaimana ya kan, aturan yang sumbernya dari APBN APBD itu bagaimana, boleh enggak merangkap jabatan. Kalau di panwas nggak jadi persoalan kayak gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga dapat membantu dan terjawab ya. Terakhir jangan lupa di subscribe ya, like and share. Saya berharap ya tanpa ada dukungan teman-teman saya lemes gitu, lesu. Untuk itu saya mohon dukungan agar saya semangat untuk membangun channel ini kembali, teman-teman. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.